Laut Mediterania masuk dalam wilayah Eropa Selatan. Walaupun sebenarnya lokasi laut ini diapit di antara 3 benua dan 1 samudra, yaitu benua Eropa di sebelah utara, benua Afrika di sebelah selatan, benua Asia di sebelah timur, dan terhubung dengan Samudra Atlantik di sebelah barat. Jadi, jika dilihat di peta dunia, laut ini hampir seperti danau raksasa. Beberapa negara dengan garis pantai yang berbatasan dengan laut ini antara lain Prancis, Italia, Algeria, Libya, Turki, Spanyol, dan pulau terbesar dari laut ini yaitu Pulau Sisilia yang berada di Italia. Laut Mediterania dengan sejarah panjangnya sebagai jalan perdagangan dan budaya yang kaya, juga menjadi saksi dari banyaknya konflik dan perang di wilayah ini. Berbagai perang dari zaman dulu hingga saat ini telah terjadi di wilayah ini, yang sebagian besar berasal dari persaingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Pada tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi. Perang Punisia adalah peperangan yang terjadi antara Romawi yang terletak di Eropa bagian selatan dengan kerajaan Kartago yang terletak di benua Afrika bagian utara. Perang ini salah satu perang terbesar pada masa tersebut. Perang ini terjadi akibat adanya keinginan kerajaan Romawi untuk memperluas daerah kekuasaannya, bahkan sampai ke benua Afrika. Perluasan ini awalnya berlangsung tanpa perlawanan berarti dari wilayah lainnya, hingga akhirnya Romawi berhadapan dengan kerajaan Kartago. Kartago adalah kota pelabuhan besar yang didirikan oleh bangsa Fenisia yang terletak di Afrika Utara. Saat ini lokasinya adalah di negara Tunisia. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kartago terkenal karena pasukan maritimnya yang kuat, walaupun sebagian besar merupakan tentara bayaran. Tidak seperti Kartago, Romawi memiliki angkatan bersenjata besar yang sebagian besar terdiri dari penduduk Romawi. Peperangan ini merupakan titik balik yang menjadikan peradaban Mediterania kuno akan menjadi dunia modern melalui Eropa, bukan melalui Afrika. Perang Punisia ini sendiri terjadi dalam 3 masa, yaitu Perang Punisia pertama yang berlangsung selama 23 tahun, yaitu pada tahun 264 sebelum Masehi sampai tahun 241 sebelum Masehi. Pertempurannya bukan hanya terjadi di daratan, yaitu di daerah Sisilia yang merupakan bagian selatan Eropa dan Afrika Utara saja, tapi juga di Laut Mediterania. Perang ini berlangsung dengan sangat sengit, hingga akhirnya Romawi menang dan berhasil menaklukkan Sisilia. Romawi juga berhasil merebut Sardinia dan Korsika dari Kartago. Perang Punisia kedua. Pada Perang Punisia kedua, yang berlangsung selama 16 tahun, yaitu mulai di tahun 218 sampai 202 sebelum Masehi, yang cukup terkenal dalam periode ini yaitu sosok Jenderal Kartago, yaitu Hannibal Barca, yang cukup membuat pasukan besar Romawi kerepotan melawan Kartago ini. Pada waktu itu Kartago mendapat banyak pasukan bayaran dari suku-suku Gallia di wilayah utara Italia. Hannibal dan pasukannya lalu bergerak menyeberangi pegunungan Alpen yang sangat sulit dan berbahaya, yang membuat pasukan Romawi bingung dan tidak siap. Ia menggunakan medan yang tidak dikenal Romawi dan menggunakan taktik gerilya dan menghindari konfrontasi langsung dalam penyerangannya.
Hannibal berhasil memenangkan sejumlah pertempuran dahsyat di daratan Italia, seperti pertempuran Trebia, pertempuran Danau Trasimene, dan pertempuran Cannae. 3 pertempuran ini menjadi kejeniusan Hannibal dalam menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun saat itu Romawi pun berhasil membalas menyerang daerah yang dikuasai kerajaan Kartago, yaitu Hispania dan Sisilia. Romawi juga mulai menyerang daerah Yunani yang pada masa itu beraliansi dengan kerajaan Kartago. Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Scipio dan pasukan Kartago yang dipimpin oleh Hannibal akhirnya berperang dalam sebuah pertempuran di Zama. Pasukan Kartago pun kalah dan mengakibatkan hilangnya wilayah kekuasaan Kartago, hingga akhirnya hanya menyisakan kota Kartago. Lalu pada Perang Punisia ketiga, diwarnai dengan penyerangan Kekaisaran Roma langsung ke kota Kartago. Ini terjadi selama 3 tahun saja, yaitu pada tahun 149 sampai 146 sebelum Masehi. Walaupun Romawi sempat menghadapi perlawanan yang hebat dari Kartago, namun akhirnya Romawi menang dan berhasil menghancurkan kota Kartago, sekaligus menandai runtuhnya Kekaisaran Kartago. Sebagai kekaisaran kuat di Mediterania, Romawi ingin terus memperluas wilayahnya juga ke timur yang sebagian besar sudah dikuasai Kekaisaran Parthia. Sementara Kekaisaran Parthia sendiri yang memiliki kekuatan militer yang kuat dan mengendalikan wilayah Timur Tengah melawan Romawi untuk menghentikan upaya ekspansi Romawi ke wilayah mereka. Parthia adalah sebuah kerajaan yang wilayahnya dengan posisi peta dunia saat ini berada di sekitar negara Iran, Irak, dan bagian-bagian lain di Timur Tengah. Kebanyakan berada di sekitar timur laut negara Iran dan dekat Sungai Tigris, Irak. Peperangan berlanjut dengan serangkaian konflik dan pertempuran di sepanjang perbatasan Romawi dan Parthia. Pertikaian kedua kerajaan ini untuk dominasi wilayah Timur Tengah cukup berlangsung lama karena kekuatan yang cukup seimbang sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah mutlak. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, Eropa mengalami zaman gelap dan setelahnya mengalami kebangkitan lagi di zaman Renaissance, yaitu di abad ke-14 hingga 17. Di masa ini pun peperangan di kawasan Laut Mediterania ini masih terus terjadi, antara lain Perang Salib yang terdiri dari serangkaian gerakan militer Eropa Latin melawan negara-negara di Timur Tengah dan Mediterania, mempengaruhi wilayah sekitar Laut Mediterania secara luas. Selanjutnya, serangkaian konflik juga terjadi antara Kekaisaran Ottoman dan negara-negara di Italia, berfokus pada persaingan wilayah antara Kekaisaran Ottoman yang berbasis di wilayah Anatolia dan Timur Tengah dengan negara-negara kota di Italia. Pada abad ke-15, Kekaisaran Ottoman menaklukkan Konstantinopel, mengakhiri Kekaisaran Bizantium, dan menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Timur. Penaklukan ini menjadi pemicu untuk ekspansi Ottoman lebih lanjut ke wilayah Eropa. Ottoman memperluas kekuasaannya di wilayah Balkan dan berhadapan dengan Republik Venesia, salah satu kekuatan maritim terkemuka di Italia pada saat itu, untuk menguasai Laut Tengah yang memiliki rute perdagangan yang strategis. Salah satu peristiwa terkenal dalam konflik ini adalah pertempuran Lepanto pada tahun 1571, di mana kekuatan-kekuatan Eropa seperti Spanyol, Venesia, dan negara-negara lainnya
berhasil mengalahkan armada Ottoman di Laut Yunani. Konflik antara Italia dan Kekaisaran Ottoman berlanjut selama beberapa abad, dengan berbagai konfrontasi dan perjanjian perdamaian yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat. Perang ini menjadi salah satu dari banyak konflik yang membentuk sejarah wilayah tersebut dan mempengaruhi perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di Eropa pada masa itu. Kawasan Laut Mediterania ini bahkan masih menjadi kawasan perselisihan antara negara-negara di dunia, bahkan hingga abad modern saat ini. Mulai dari awal abad ke-19, yaitu di Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1914 sampai dengan 1918. Lalu lanjut pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Kemudian perang antara Turki dan Yunani pada tahun 1919 sampai dengan 1922. Perang ini adalah bagian dari perang kemerdekaan Yunani melawan Kekaisaran Utsmania. Konflik seputar sengketa wilayah termasuk kepulauan di Laut Egea dan isu-isu terkait hak eksplorasi sumber daya alam di wilayah perairan tersebut kemudian berujung pada pendirian negara Yunani modern dan berakhir dengan Traktat Lausanne pada tahun 1923 yang menetapkan batas-batas wilayah antara Yunani dan Turki. Perang sipil di Lebanon pada tahun 1975 sampai 1990. Perang saudara di Libya pada tahun 2014 sampai dengan saat ini. Kemudian yang akhir-akhir ini sangat membuat kita semua prihatin, yaitu konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Laut Mediterania telah menjadi pusat konflik yang kompleks sepanjang sejarahnya. Dinamika politik, ekonomi, dan agama telah membentuk dan terus membentuk wajah wilayah ini. Upaya damai, diplomasi, dan kerjasama regional terus menjadi tantangan penting bagi stabilitas dan perdamaian di sekitar laut ini. Wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya ini telah menjadi refleksi dari berbagai konflik dan perubahan yang telah membentuknya selama ribuan tahun, dan tetap menjadi wilayah dengan tantangan geopolitik yang signifikan hingga saat ini. Kalau kamu suka dengan kisah sejarah seperti ini, silahkan di-subscribe supaya mendapat notifikasi video selanjutnya, dan juga jangan lupa like dan komen untuk permintaan kisah apa yang mau dibuatkan videonya. Terima kasih.